Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya buka masker, khawatir nanti nggak terdengar. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, nikmat kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi, karena harga yang paling mahal sekarang adalah kesehatan ya Bapak Ibu. Salawat dan salam kita sanjungkan pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu berikan senyum termanisnya. Senyum tergantengnya Pak. Wah, Bapak malu-malu. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite, para komite siswa SMP IT Masjid Syuhada. Senang sekali hari ini dan saya bangga. Tadi saya disambut oleh tari yang dari Aceh gitu ya Bapak Ibu. Atau saya nggak tahu ini ada unsur kesengajaan gitu ya. Artinya bahwa sebagai orang Aceh, saya bangga bahwa ini digaungkan tidak hanya di Aceh tapi juga di luar Aceh. Mungkin Bapak Ibu, kenapa saya ada di sini? Saya orang Aceh. Saya kebetulan sedang menempuh program doktor ilmu psikologi di Universitas Gadjah Mada. Ini suaranya agak berdengung nggak Bapak Ibu? Atau jelas suaranya? Maksudnya mic-nya atau bisa? Gimana? Berdengung indah. Waduh, jatuh ini Bu. Ya, karenanya saya sudah setahun berada di Jogja, tapi memang saya juga sejak sarjana menempuh pendidikan di Jogja. Saya nggak tahu kenapa akhirnya setelah saya terakhir selesai kuliah S2 2008 dan mungkin ini udah 2021, sekitar 13 tahun, akhirnya hati saya kembali ke Jogja. Dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hari ini kita sharing-sharing aja Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu jauh lebih punya pengalaman daripada saya. Saya ini masih 17 tahun lah, oh enggak ya? Saya ini masih banyak sekali hal yang perlu saya pelajari. Tapi saya mungkin lebih banyak sharing pada apa yang saya sering temui di lapangan, pada kasus-kasus apa yang sering saya tangani ketika sebagai psikolog gitu ya. Jadi mungkin inilah yang kadang-kadang mungkin kalau kata anak sekarang relate, kok relate ya dengan saya gitu. Nah Bapak Ibu tahu nggak relate nih? Kali anak remajanya pulang, mama nih cerita nggak relate gitu. Nah itulah artinya bahwa mungkin itu relate dengan apa yang sedang Bapak Ibu alami atau yang sedang kita temui, atau mungkin bukan kita, saudara-saudara kita yang lain. Tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa mungkin ini yang menyebabkan. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang hadirnya pasangan suami istri? Ada yang hadirnya pasangan suami istri? Gak ada? Ya Bu? Ada, oke. Ada. Yang pasangan suami istri kira-kira berapa orang? 1, 2, bapaknya nggak ada yang angkat tangan Bu, ini curiga saya. Oke, Bapak Ibu, kita sebelum ke materi kita santai dulu sejenak. Nah, Bapak Ibu silakan saling berhadapan dengan orang yang ada di sampingnya atau di depannya. Silakan cari pasangan berhadap-hadapan. Ya. Wah, kata Bapak, aduh, apalagi nih? Ayo Pak, berhadap-hadapan dengan orang ya, berhadap sebentar. Nah. Biar nggak pegel, tadi kan udah pegel duduk ya Bu. Nah, kita hadap-hadap sebentar. Sudah? Saya beri waktu Bapak Ibu
5 menit untuk menceritakan pada temannya hal yang paling diingat sampai sekarang tentang masa remajanya. Hal yang paling diingat sampai sekarang tentang masa remajanya. Kalau Bapak kira-kira berapa tahun yang lalu, Pak? Baru 2 tahun yang lalu, Pak. Saya pasti muda. Selera semangat kita harus muda. Oke? Siap, Bapak Ibu? Siap? Nah, sebelum kita mulai, kita punya kontrak. Kita punya kesepakatan. Ya, Bapak Ibu ya? Bisa? Bisa. Apapun yang kita dengar dalam ruangan ini dari teman-teman yang lain, mohon hanya sampai di sini. Jadi jangan nanti di bawah pohon apa itu, kita ngobrolin lagi. Cukup di 5 menit ini saya berikan dan tidak dilanjutkan setelah ini. Kalau dilanjutkan ya silahkan nanti gitu. Ya Bapak Ibu, bisa? Adakah yang tidak bertemu pasangan? Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata kalau ibu-ibu katanya yang tadi saling bercerita belum kenal. Kalau bapak-bapak belum kenal juga, tapi bisa cerita. Bisa cerita ya. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu mau terbuka. Nanti kita lihat apa relate-nya dengan anak remaja yang kadang-kadang nggak nyambung. Ya, Bapak Ibu. Kayaknya masih seru banget ceritanya. Saya nggak bisa potong. Oke, saya persilakan satu orang bapak, satu orang ibu volunteer ke depan. Bapak, ada bapak yang mau maju ke depan? Satu orang. Bapak-bapak. Bapak-bapak, ada yang mau maju ke depan? Satu orang. Bapak mau? Yuk. Sebentar Pak, ke depan Pak. Ya Pak. Oh ya. Mungkin Bapak boleh cerita apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak rasakan saat proses tadi. Apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak rasakan saat proses tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Pak Haryo. Saya pengumpul uang receh. Ya Pak? Pengumpul uang receh. Pengumpul? Uang receh. Uang receh. Sampai alumni UI ya? Ya, saya alumni UI. Saya dulu pegawai UI. Oh ya Pak. Bapak Ibu, mungkin boleh kita dengarkan sharingnya Pak Haryo. Nah, kita dengarkan sebentar ya Bapak Ibu. Lupa tadi apa namanya. Terima kasih saya ini kami orang tua itu guru besar. Jadi bagaimana silaturahmi antara orang tua dengan pihak sekolah, tapi irit. Jadi nggak banyak mengeluarkan biaya. Tapi kita sharing seperti ini dan saya masuk di sendiri itu kagum ya. Di tahun
45-an Pak Karno mendesain ini. Ini bangunan tahan gempa ini. Karena saya dulu jadi laboratorium sipil ya. Jadi mungkin Bapak itu nggak memperhatikan, tapi saya kagum sekali. Kita di UI itu ada teknik sipil tahan gempa ya, Pak ya. Spesial. Nah, yang mana yang di sini adalah Tadi yang diceritakan apa Pak? ceritanya Masa remajanya? namanya anaknya berarti. Oh oke, jadi bukan cerita tentang masa remaja. Iya. Oke. Masa remajanya beliau suka main pingpong, kalau saya bersepeda. Oke. Dan itu yang paling diingat sampai sekarang. Yang Paling diingat. Beliau bisnisnya bengkel. Oh, oke. Tapi kan pertanyaannya tadi masa remaja, Pak. Bapak kok melebihi dari masa remaja? Iya. Karena ini usia SMP ya. Iya. Inilah titik tolak dari anak-anak kita. Oke. Untuk dia akan passionnya di mana. Oke. Saya backgroundnya informatika, tapi saya senang di bidang seperti Mbak Nisa. Oh, oke. Letaknya ini jadi kita mendukung sekali bunga ini bahwa kedisiplinan anak-anak itu ditanamkan sejak sekarang. Karena tadi tampilan kesenian tadi tanpa kedisiplinan tadi mesti Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Aryo. Ya. Baik, satu orang ibu-ibu mungkin? Ibu mau cerita? Singkat saja apa yang dipikirkan dan dirasakan saat tadi bercerita. Ya, terima kasih. Kebetulan sebelum kita ngobrol dengan sebelah saya dan belum berkenalan sih tadi, tapi sudah asik gitu. Kita belum kenal sebelumnya, cuma ya. Jangan-jangan teman masa lalu, tapi ya kenal. Bukan kalau kenalan tadi, cuma intinya ya malah apa ya? Kalau gitu nanti dilanjutkan deh setelah ini. Ya. Untuk mahasiswa kebetulan dulu waktu kuliah saya aktif di kegiatan mahasiswa Syuhada studi Islam efektif, jadi masa-masa kuliah dulu, jadi ini kesini menang kembali, jadi sudah tidak ada lagi dengan mahasiswa. Kebetulan saya kakak kelas penjenengan. Wah, malu saya ini. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak untuk sharingnya. Tadi Bapak Ibu kita boleh lanjutkan, boleh ya? Nah, tadi sebenarnya apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya adalah tadi saya untuk buat keterbukaan. Karena keterbukaan ini kemudian penting berkaitan dengan bagaimana peran kita menciptakan atau membentuk karakter anak. Oke, hari ini kita diskusi mengenai karakter remaja. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang remaja? Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang seorang anak? Titipan, kebahagiaan, ada lagi? Anugerah, ada lagi? Ya? Hiburan, ya, ada lagi? Ya? Bekal di akhirat, investasi di akhirat, ada lagi? Semua jawabannya adalah hal yang mungkin positif. Walaupun tadi mungkin nanti kita akan lihat lagi seperti apa. Tapi kan ada yang jawab jadi musibah buat saya. Gak ada Bapak Ibu. Dan saya yakin di Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang tua yang luar biasa, orang tua yang peduli untuk anak-anaknya, sehingga Bapak Ibu berkenan hadir di weekend gitu ya Bapak Ibu. Padahal enaknya biasanya Bapak Ibu biasanya weekend ngapain? Tidur, nonton film, anaknya diajak Bu. Bapak biasanya ngapain? Olahraga gitu ya. Hari ini hadir bersama. Jadi sebelum kita bicara mengenai karakter, kita perlu ketahui dengan tepat karakter anak. Anak itu kita tahu dulu Bapak Ibu. Sehingga kita nggak salah menerjemahkan atau nanti membentuk karakternya. Jadi yang pertama, anak itu adalah
titipan Bapak Ibu. Yang namanya titipan, kita itu gimana? Kalau kita dititip barang oleh seseorang, apa yang akan kita lakukan? Jaga. Tapi kalau anak itu kita anggap sebagai sesuatu yang kita miliki, apa yang akan kita lakukan? Sama nggak kita jaga titipan dengan yang kita miliki? Bisa sama, bisa enggak. Kalau titipan adalah punya orang lain yang dititip, sehingga kemudian kita merasa takut kalau rusak, lecet, dan sebagainya. Tapi kalau barang milik sendiri mungkin ya nanti beli lagi. Kita paham dulu bahwa apa yang kita pikirkan tentang seorang anak sebelum nanti kita bentuk anak, sebelum nanti kita didik anak. Aduh, saya ini salah soal ini ya. Nah, lalu apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang anak Bapak Ibu? Bapak Ibu, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa, Bu? 3, 9 loh, Bu. Hebat Ibu. Apa yang dipikirkan tentang 9-nya, Bu? Beda-beda ya? Beda-beda. Nah, lalu apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang karakter? Apa Bapak Ibu? Karakter itu kira-kira apa? Sikap, sifat, tabiat, watak, kepribadian, apalagi? Banyak sekali kata-kata yang menyerupai atau memiliki makna yang sama dengan karakter. Lalu apa bedanya? Nanti berkaitan lagi dengan karakter Islami. Tentu kenapa? Karena pastinya nilai-nilai Islami yang harusnya dimiliki. Remaja itu Bapak Ibu periode ujian dan kesuksesan. Benar nggak Bapak Ibu? Karena sudah melewati. Saya nggak nanya lansia itu bagaimana, karena Bapak Ibu belum lansia. Yang saya tanyakan Bapak Ibu remaja. Kita sudah melewatinya. Ya, pada masa remaja dulu kita ada yang galau, kalau istilah sekarang ya. Kalau dulu Bapak Ibu, kita nggak tahu ya namanya galau. Ada banyak hal yang berubah, tapi tidak sedikit juga dari kita yang dulu tidak menikmati masa remaja. Karena misalnya memang harus bekerja, harus membantu orang tua. Jadi ada banyak hal. Dalam beberapa literatur, sebenarnya Bapak Ibu, remaja ini tidak ada definisinya. Yang adalah anak, dewasa. Tapi kenapa kemudian ada remaja? Dan itu diistilahkan dalam beberapa literatur sebagai masa transisi. Tapi nggak ada namanya masa transisi. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat anak remaja kita, ada nggak masa transisinya? Ya, nah, jadi remaja ini periode ujian dan kesuksesan. Bagaimana remaja bisa melewati ujian dan kesuksesan tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Barang titipan tadi masih akan tetap baik atau rusak tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya sebagai orang tua bukan hanya menyandang status orang tua, tapi ada banyak hal yang berubah dari kita sebagai orang tua. Kalau kita bercermin Bapak Ibu, sebenarnya kita mau anak kita tuh jadi gimana sih? Anak kita mau jadi gimana kira-kira Bapak Ibu? Rajin sholat, ya? Penurut, Ibu dulu penurut nggak? Penurut dong, itu jawabnya gitu juga. Penurut dong, makanya saya mau anak saya penurut. Jadi sebelum kita bilang bahwa kamu harus begana begini,
A, B, C sampai Z, maka kita perlu refleksikan diri kita dulu Bapak Ibu. Jadi kalau saya ada kasus anak remaja datang konsultasi, saya bilang saya konsul orang tuanya dulu. Jangan-jangan masalahnya bukan di anak, tapi di orang tua. Jadi kita refleksi dulu, oh kita mau anaknya, nah dulu waktu saya kecil gimana ya? Jadi kalau sekarang anak kita misalnya cemberut, dulu waktu kecil kita cemberut nggak ya gitu? Atau dulu waktu kecil kita suka bantah nggak ya? Tapi kan bukan berarti kemudian, oh jadi apakah boleh begitu Bu? Tentu tidak. Tapi maksud saya adalah kita perlu refleksi agar kita tahu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mendidik. Kadang-kadang kita punya patokan ideal, benar nggak Bapak Ibu? Punya patokan ideal, tapi kita belum refleksi ke diri kita. Nah, hari ini tugas saya bicaranya tentang peran orang tua Bapak Ibu. Jadi saya nggak bicara tentang anaknya, tapi saya bicara tentang apa sih peran Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya peran besar dalam hal ini. Untuk menentukan bagaimana tadi remaja itu bisa melewati ujian ataupun sukses. Ada Bapak Ibu yang udah habis gini kan. Kalau istilah sekarang mati gaya. Ada Bapak Ibu yang sudah mati gaya dalam menghadapi anak remajanya? Gak ada kan? Ya Alhamdulillah. Tapi di luar sana Bapak Ibu banyak sekali permasalahan yang dialami. Jadi kita refleksi dulu nih karakter kita. Makanya tadi pertanyaan saya dulu waktu remaja, Bapak Ibu silakan cerita bagaimana dengan temannya. Pasti yang diceritain yang bagus-bagus kan ya Pak. Saya waktu remaja jago main bola. Saya waktu remaja suka masak. Ya. Nah, yang berikutnya adalah anak Bapak Ibu itu perpaduan dua gen. Perpaduan dua gen. Bapak Ibu, kalau anak-anak dulu, kalau anaknya kecil belajar mencampur warna. Kalau warna merah dengan warna kuning, jadinya warna apa? Orange? Bapak pernah main campur warna nggak? Nanti pulang ke rumah boleh dicoba. Jadi itulah contohnya bahwa tidak ada yang kemudian warnanya tetap jadi hijau atau tetap warnanya jadi merah. Dia akan berubah menjadi orange. Karena tadi perpaduan keduanya. Anak kita juga begitu Bapak Ibu. Hari ini saya belajar sebagai pengingat diri saya sendiri juga yang punya anak remaja. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi kita perlu refleksi dulu apa yang kita pikirkan tentang remaja, tentang karakter Islami itu. Oh, yang karakter anak yang kita mau adalah dia anak yang soleh, dia anak yang menurun, dia anak yang bisa diatur, dia anak yang bisa dibilang, dia anak yang gak suka bantah. Tapi mungkin kita sendiri juga suka membantah. Anak akan melihat cara kita berkomunikasi Bapak Ibu. Cara kita komunikasi suami dan istri itulah yang akan ditiru oleh anak. Lalu mengapa penting Bapak Ibu? Indonesia saat ini mengalami krisis karakter yang berpusat pada remaja, bermuara pada krisis moral dan akhlak. Apakah nggak ada anak yang baik-baik sekarang? Ada, banyak Bapak Ibu. Tapi tidak sedikit pula yang punya masalah dengan karakter. Dan dicatat bahwa pengguna sosial di Indonesia, media sosial yang paling tinggi di Indonesia adalah kategori remaja. Bapak Ibu punya akun media sosial? Punya. Berapa akun? 2, ada yang 2. Bapak berapa akun? Ada yang punya? Anak-anaknya mungkin 3. Anak kita ada yang punya akun 3. Kenapa? Makanya kemudian dicatat itu sangat banyak. Karena satu orang punya beberapa akun media sosial. Dan di beberapa referensi itu memang mencatat bahwa pengguna internet Indonesia ini termasuk orang yang boros internet.
internet nggak ada hal positif? Ada. Pasti ada. Dan mau tidak mau Bapak Ibu kita hidup dengan internet. Tapi bagaimana caranya kita hidup dengan internet tapi tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jadi inilah kenapa kemudian karakter ini menjadi penting agar anak bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Kondisi sekarang Bapak Ibu adalah permasalahan yang sekarang adalah namanya texting sebenarnya dalam bahasa konsepnya. Tapi ini adalah di mana remaja pertama-tama mulai akan kenal di chat misalnya atau di internet, lalu kemudian bisa sampai berhubungan seks. Memang mungkin kayaknya, masa sih? Tapi itu real Bapak Ibu, itu real terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena dia nggak tahu harus ngapain. Sekarang kalau tampilan porno di iklan manapun bisa muncul. Ada anak yang skip, ada anak yang penasaran, ada anak yang penasaran terus tanya teman, ada anak yang penasaran teruskan cari tahu, googling lebih lanjut. Apa bedanya ketiga anak ini? Yang skip kenapa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama bisa karena takut ketahuan, skip aja. Yang kedua adalah karena dia tahu bahwa itu bukan atau tidak boleh dia lakukan. Jadi anak kita ini pada posisi yang mana? Karena mau tidak mau kita sedang berada pada situasi itu. Jadi kita yang harus bentuk Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kemudian ada anak remaja kita, mungkin kalau anak-anak di perkotaan tentu berbeda dengan yang di pedesaan Bapak Ibu. Kalau akses internetnya tentu berbeda. Tapi anak-anak yang di kota ini yang lebih mudah aksesnya. Dan kalau bertanya Bapak Ibu, tolong jangan dijawab. Nanti kamu tahu sendiri. Udah nggak zaman lagi itu jawabannya. Kalau Bapak Ibu zaman dulu masih dengar kan ya. Kalau orang tua bilang bahwa udah nanti kamu juga ngerti, udah stop. Tapi anak sekarang nggak dikasih tahu orang tua ya, dia akan cari lewat cara yang lain. Jadi Bapak Ibu perlu terbuka. Walaupun kita rasanya, aduh gimana sih ya mau ngomongin ini. Kita nggak nyaman, kita juga nggak tahu caranya. Dalam waktu sehari, berapa menit Bapak Ibu ngobrol dengan anak-anaknya? Berapa menit kira-kira Bapak Ibu ngobrol dengan anak-anaknya? Disengaja atau tidak disengaja? Disengaja ya. Nah, jadi sekurang-kurangnya 15 menit sehari usahakan untuk bicara dengan anak. Tapi bukan sambil masak, tapi bukan sambil cuci mobil. Tatap wajahnya, pegang tangannya, tanyakan apa yang dia rasakan, tanyakan apa yang dia butuhkan. Dan kalau Pak Ibu mau menasihati anak, jangan sambil lalu, kamu gimana sih? Anaknya di situ. Kamu gimana sih? Mama kan udah bilang dari kemarin. Anaknya di situ Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi pada anak? Ya dia juga akan balik badan. Mamanya udah sampai ujung sana. Jadi memang perlu strategi untuk menghadapi anak remaja. Nah, kalau dalam agama saya ingat disampaikan oleh orang tua saya bahwa ada nilai-nilai yang harus saya tanamkan, bahwa jangan merasa bahwa orang tua atau kita ini karena orang tua. Jadi membangga-banggakan orang tua, bukan begini maksudnya. Tapi kemudian kita tidak punya sesuatu yang kemudian kita bisa banggakan. Jadi misalnya ada ajaran bahwa laisal fata kana abi gitu ya. Jadi janganlah kamu tuh merasa ini karena orang tuamu. Tapi kamu perlu punya sesuatu, dan itu adalah karakter kita yang harus kita bentuk. Karakter Islami yang harus kita bentuk.
Lalu karakter ini apa Bapak Ibu? Sebagai jati diri. Kalau saya sebut nama Pak Haryo ya Pak. Kalau saya sebut nama Pak Haryo pada Bapak siapa namanya? Pak Nanang. Bapak udah kenal belum ya? Belum pernah berdua enak. Kalau saya sebut nama Pak Haryo pada Pak Nanang akan kebayang, oh Pak Haryo ini orangnya gini. Dan itu tidak sama dengan orang lain. Nah itu kita sebut dengan jati diri. Yang kedua melambangkan profil seseorang. Profil anak itu bagaimana? Ditentukan oleh tadi karakter ini tadi. Yang ketiga memiliki fungsi kontrol dalam perilaku. Anak yang tahu bahwa oh ini dilarang oleh agama, oh ini tidak boleh dilakukan, maka dia akan mengontrol perilakunya. Kayak tadi misalnya, tidak sholat itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya, sholat wajib adalah mutlak yang dilakukan. Lalu kita perlu menanamkan itu sehingga anak kita akan tahu kalau sholat itu enggak wajib, kalau sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi itu sebagai fungsi kontrol perilaku. Berkaitan juga dengan akhlak. Bagaimana sih tutur kata dengan guru? Bagaimana sih berbicara dengan orang tua? Nah ini bicara mengenai karakter. Dan bersifat mengikat Bapak Ibu. Dia akan nempel sebenarnya pada diri kita. Karakter itu akan nempel sebenarnya. Walaupun nanti ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Dan yang berikutnya adalah sesuatu yang perlu dibentuk Bapak Ibu. Ya, jadi dari anak kita lahir, kita pakaikan dia baju, kita beri dia makanan. Kenapa? Agar badannya tumbuh besar. Begitu juga dengan nilai-nilai rohani, nilai-nilai Islami yang perlu kita berikan sehingga jiwanya nggak kering. Nggak ada lagi, sehingga kita nggak menemukan lagi anak-anak yang galau, anak-anak yang nggak tahu harus ngapain, anak-anak yang bingung mengambil keputusan. 5 hal penting terkait remaja. Yang pertama adalah fisik atau biologis. Ya, Bapak Ibu dulu pernah mengalami masa pubertas. Ya mungkin nih menjelang di dewasa juga ada pubertas ketiga katanya. Jadi ada mengalami pubertas, mengalami perubahan fisik. Wah, kamu kenapa sih jerawatan? Jangan Bapak Ibu. Temani dia dalam proses berjerawatannya. Artinya apa? Berikan kekuatan pada dia, karena anak-anak tuh nggak percaya diri pastinya. Kenapa sih mukaku berbeda dengan orang lain? Jadi temani dia, berikan kekuatan, berikan kepercayaan dirinya. Kalau bukan kita orang tua, kita mau minta tolong sama siapa lagi? Kalau lihat di iklan di TV, jerawat itu masalah kan Bapak Ibu? Jerawat masalah kan kalau kita iklan di TV? Jadi kita yang harus buat anak-anak itu bahwa itu bukan masalah. Nah, identitas diri. Jadi kalau ditanya identitas diri Pak Haryo itu bagaimana? Bukan alamatnya, bukan rumahnya, tapi adalah apa profil yang menunjukkan, identitas apa yang menunjukkan. Oh, Pak Haryo itu adalah orang yang sangat aktif di masjid, teridentitas gitu ya. Lalu berikutnya adalah pengambilan keputusan. Masa remaja ini yang penting adalah pengambilan keputusan. Bapak Ibu kalau punya anak remaja, memberikan kesempatan anak remajanya mengambil keputusan, atau Bapak Ibu yang ambil keputusannya? Anak-anak. Contohnya apa? Yuk kita mau pergi ke tempat saudara. Kamu pakai baju yang itu. Itu contoh bahwa kita mengambilkan keputusan untuk anak. Berikan dia kesempatan untuk memilih mana yang sebenarnya dia ingin lakukan misalnya. Tapi kita boleh memberikan saran pastinya. Lalu kemudian tekanan ini dari berbagai sudut Bapak Ibu. Dari orang tua yang berharap bahwa oh kamu harus punya prestasi,
Prestasinya apa? Menjaga adik itu prestasi ya Bapak Ibu. Berikan apresiasi buat anak-anak kita yang mau jaga adiknya, itu prestasi. Jadi prestasi ini tidak hanya kemudian dari sisi kognitif, tidak hanya dari sisi intelijensi, tapi banyak hal yang kemudian itu adalah contoh di mana dia kita bentuk belajar untuk bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya adalah mencari diri. Makanya banyak anak-anak ini, saya ini siapa sih ya? Saya kok kosong, saya nggak tahu saya ini siapa. Ini adalah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh remaja. Lalu bagaimana sebenarnya karakter anak Islami? Tentu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian norma-norma atau kaidah-kaidah yang sebenarnya perlu kita petuhi, perlu kita tekuni, ya. Jadi bagaimana kemudian kita perlu mengajarkan anak itu untuk sholat. Orang tua, anak kita Bapak Ibu tidak akan mendengarkan atau tidak akan melakukan sholat kalau dia tidak melihat kita sholat. Jangan minta dia untuk puasa kalau kita tidak puasa. Jangan minta dia untuk sedekah kalau kita tidak sedekah. Jangan minta dia untuk menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai orang lain. Jadi poinnya ada di kita Bapak Ibu, bukan di anak. Lalu yang kedua adalah ini akhlak. Akhlak ini berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan tauhid. Kalau nggak percaya dengan Allah, keesaan Allah, maka menjadi sulit untuk kita menanamkan akhlak. Bicara mengenai akidah. Nah, lalu yang ketiga adalah banyak hal kita bicara mengenai karakter anak Islami dalam beberapa surat di Al-Quran. Nanti Bapak Ibu silakan untuk kita pelajari kembali, refleksikan kembali. Dan yang keempat adalah dibentuk sejak dini. Bukan sekarang Bapak Ibu, tapi sejak dini. Wah, tapi udah kandung nih, anaknya udah remaja, udah nggak bisa ya? Bisa. Karena pada prinsipnya manusia ini berkembang Bapak Ibu. Bapak Ibu berkembang nggak? Berkembang ke atas atau ke samping? Kita berkembang, contoh berkembangnya apa? Kita misalnya banyak hal perubahan dalam diri kita Bapak Ibu. Dulu nggak sabar, sekarang jadi sabar, itu berkembang. Dulu nggak disiplin, sekarang disiplin, itu berkembang. Jadi hargai diri kita Bapak Ibu, berikan penghargaan diri kita. Ya. Nah lalu berikutnya adalah stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan yang diberikan. Jadi contohnya tadi apa adalah kalau mau anaknya sedekah, maka kita sedekah. Dan itu adalah contoh stimulus yang bisa dilihat oleh anak. Karena ceramah yang kita berikan, nggak ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang berikutnya adalah Islam ini pada dasarnya mengilhami anak dengan percaya diri. Sebenarnya pada dasarnya Islam ini kan sangat rahmatan lil alamin ya Bapak Ibu. Jadi memang nilai-nilai Islami yang diberikan, hanya kadang-kadang kita belum secara maksimal mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Nah, bagaimana sih karakter Islami ini terbentuk? Yang pertama adalah peran orang remaja itu sendiri. Yang kedua adalah orang tua, Bapak Ibu nih sekalian yang hadir di sini. Yang ketiga adalah sekolah. Nah, ini adalah upaya kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dan orang tua untuk membentuk karakter Islami. Yang keempat adalah lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan tempat les, lingkungan tempat tinggal. Nah, ini signifikan. Mama suruh sholat, tetangga itu nggak sholat. Mau jawab apa Bapak Ibu? Kamu anak mama atau anak dia? Itu lingkungan. Yang berikutnya adalah keluarga besar. Cara anak diasuh orang tuanya dengan diasuh oleh nenek kakeknya sama nggak Bapak Ibu? Beda. Apa bedanya? Mamanya nggak bolehin, kakeknya bolehin.
Gitu ya Bu? Dibantu terus Bu. Nah jadi ini signifikan membentuk keluarga besar. Lalu mau ngapain? Ya kalau kita masih bisa bicara dengan nenek kakeknya, maka perlu sampaikan bahwa memang ada pola yang berbeda, gak sama. Jadi hasil penelitian menjelaskan bahwa keluarga muslim ini memiliki peran dalam pertumbuhan emosional dengan memberikan rasa aman, apresiasi, nilai agama, kemerdekaan, rasa peduli, kehangatan, dan cita-cita. Rasa aman ini bagaimana Bapak Ibu? Bukan berarti rasa aman, pasang CCTV di rumah. Oke. Tapi rasa aman adalah rasa aman di mana anak merasa percaya untuk cerita. Bapak Ibu kenapa tadi mau cerita dengan teman sampingnya? Kenapa merasa aman? Kenal juga enggak, kok udah merasa aman? Ini curiga saya. Karena tahu bahwa Bapak Ibu semua di sini adalah orang tua yang sama-sama tujuannya hari ini hadir untuk kita belajar sama-sama. Tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu ketemu orang di jalan cerita, mau nggak? Nggak kan? Tapi tadi karena tahu bahwa kita nih dalam satu kapal yang sama, dalam satu suasana yang sama. Jadi berikan anak rasa kemerdekaan itu kalau kamu bebas, enggak Bapak Ibu. Tadi kemerdekaan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Berikan kemerdekaan dia untuk bisa melihat, untuk bisa menilai, oh ini baik, oh ini enggak baik. Nanti silakan diskusikan dengan orang tua. Dan berikan kehangatan. Kehangatan ini adalah apa? Dengan sikap yang hangat. Bapak Ibu kira-kira kalau dengan suami istri sikap yang hangat itu yang bagaimana? Gimana ya sikap yang hangat? Ibu-ibu malu nih mau bilang. Romantis Pak. Ya gimana Bapak kalau romantis? Bapak kalau romantis gimana Pak? Gak tahu. Romantis itu mengambilkan piring untuk istrinya, romantis nggak Pak? Romantis ya. Dan ibu-ibu melayang-layang nggak kayak gitu? Enggak. Biasa juga ambil sendiri. Biasa juga kayak gitu. Yang mana yang romantis? Jadi begitu juga dengan anak-anak. Kehangatan itu diperlukan oleh mereka. Kehangatan itu apa? Penerimaan. Penerimaan tanpa syarat. Oh kamu saya terima asal kamu ranking 1. Nggak ada ranking ya sekarang. Asal kamu prestasinya paling jago misalnya. Nggak boleh Bapak Ibu. Jadi nggak ada penerimaan dengan syarat. Kita penerimaan tanpa syarat. Nggak ada syarat apapun yang kita berikan pada anak. Kita kan sedikit-sedikit mau ini ya boleh, syaratnya ini udah kayak daftar sekolah, syarat pendaftaran sekolah. Gak ada syarat Bapak Ibu dengan anak. Lalu gimana cara ngontrolnya? Diskusi. Lalu berikan dia kesempatan untuk mengambil keputusan. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Lalu peran Anda adalah berdamai dulu dengan diri sendiri. Bapak Ibu yang belum selesai dengan masa lalunya, itu istilah sekarang. Istilah keren adalah belum selesai dengan masa lalu. Berdamai dengan diri sendiri adalah kita sudah cukup siap belum membuka diri untuk menjadi orang tua. Walaupun sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah 20 tahun menjadi orang tua, ada yang sudah 10 tahun menjadi orang tua. Tapi apakah kita sudah selesai dengan masa lalu? Contohnya ada apa? Contohnya apa yang belum selesai? Bapak dulu ya, gak kayak gitu. Ibu dulu ya, gak kayak gitu. Nah itu contoh kalau kita belum selesai dengan masa lalu. Ya enggak? Ya dek. Adiknya ketawa-ketawa ya. Jadi contoh kita belum selesai dengan masa lalu Bapak Ibu. Kamu tahu nggak, Bapak dulu tuh berprestasi di sekolah. Kamu ini gimana sih, nggak punya prestasi? Itu artinya kita belum berdamai dengan masa lalu. Jadi kita perlu berdamai dengan masa lalu. Bapak Ibu sekarang sudah jadi sosok orang tua, tinggalkan hal-hal yang kemudian mengganggu cara Bapak Ibu mendidik anak. Yang kedua adalah anak bukan milik ya Bapak Ibu, kita sepakat? Sepakat ya?
titipan, anak itu hanya titipan, titipan yang Allah berikan. Artinya Allah berikan pasti punya tujuan, Allah punya maksud, Allah percaya mungkin kita bisa mendidik anak tersebut. Bukan berarti juga yang nggak punya anak nggak diberikan titipan, tentu titipan yang berbeda. Tapi ini dulu perlu kita paham, sehingga kalau namanya titipan maka kita akan jaga. Kita akan jaga dengan sebaik mungkin agar kita nggak dimarahi sama yang nitip. Yang ketiga adalah konsisten Bapak Ibu. Kedua orang tua, ayah dan ibu perlu konsisten. Jangan ibu boleh, ayah nggak boleh. Jadi kalau kira-kira masih bertengkar, sepakat dulu ayah dan ibunya. Karena nggak konsisten ini berbahaya Bapak Ibu. Mama kok boleh, papa kok nggak boleh. Jadi perlu konsisten. Konsisten ini juga sulit kan Bapak Ibu? Sulit sekali. Lalu yang berikutnya ya, bahwa didiklah anak sesuai masanya. Ya, hadis juga menjelaskan bahwa ya, maka ajarilah anak-anakmu itu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Jadi dari mulai tadi kita berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan tahu bahwa mendidik anak-anak itu sesuaikan dengan zamannya. Maka zaman sekarang yang penuh kecanggihan teknologi, era revolusi industri, nanti menjelang era society 5.0, maka tentu akan lebih banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk tips orang tua, bersikap baik kepada mereka dan gunakan pendekatan yang tepat. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi boleh disiplin tapi positif. Jadi bagaimana sih sebenarnya disiplin positif? Ibu-ibu guru pasti menerapkan itu di sekolah. Jadi melakukan, bukan menghukum, tapi memberikan disiplin positif. Yang ketiga adalah orang tua harus terus mendoakan anak-anaknya. Rabbi habli minas sholihin, ya Bapak Ibu. Dalam doa-doa yang kita berikan adalah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak-anak hamba anak yang soleh. Dan itu adalah ucapan-ucapan yang terus kita berikan sehingga memberikan kekuatan untuk anak untuk bisa kemudian menjadi pribadi yang baik pastinya. Yang ketiga adalah lingkungan yang islami menjadi sangat penting. Orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk mereka. Dan ini sangat sulit Bapak Ibu, karena sebenarnya Bapak Ibu sedang jadi artis. Artis itu sering ditiru. Jadi kita sering menjadi artis dalam keluarga kita karena anak kita akan terus meniru yang kita lakukan. Oke, sebenarnya saya mau ngajak relaksasi, tapi mungkin waktunya sudah sangat terbatas. Tidak cukup lagi untuk, karena nanti akan ada sesi pertanyaan. Tapi mungkin ini juga agak panjang ya. Nanti kita lihat kalau ada waktunya saya putar video Bapak Ibu, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan. Terima kasih dulu Bapak Ibu sementara atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika dalam saya bertutur kata ada banyak hal yang kurang berkenan, kata-kata yang saya sampaikan, dan ini murni adalah lebih banyak sharing. Saya persilakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum nanti kita akhiri. Terima kasih.